Nah, maka dari itu secara syariat, kalau kita mengatakan bahwa wali itu tidak mati, syariat masih berlaku, kita minta kepada dia, minta barokah, enggak masalah. Karena ada perintahnya dari Allah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Malaysia? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti ini hubungannya sudah terkonek, sudah tersambung. Perlu diketahui bahwa pagi hari ini hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita ingin melaksanakan komunikasi aktif Zoom meeting yang insyaallah saya memperkenalkan bahwa di samping kanan saya adalah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, yang saya mendengar bahwa jamaah Ikhwan Akhwat di Malaysia sangat merindukan beliau. Walaupun ini dengan virtual, tapi barangkali bisa menjadi pelepas kerinduan untuk nantinya kita bertatap muka, nantinya kita bermuwajahah, ketemu nanti insyaallah menurut kabarnya dari Bapak Dr. Yusna ini bahwa tanggal 25 Jun tahun 2025 akan datang di Surabaya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selamat tanpa halangan suatu apapun, atas pertolongan Allah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian di samping kanan saya lagi yaitu Ustadz Dr. Mirwan LC MPDI, ya. Beliau alumni daripada Kairo di Mesir, dan alhamdulillah beliau sekaligus menjadi takdirnya Allah menjadi menantu daripada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Maka di hadapan kami ada Ikhwan Akhwat, ada para jamaah yang telah mengikuti riyadhah Qiyamul Lail dan tadi sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semuanya di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai saya pengatur acara, sebagai Master of Ceremony, sebagai steering committee, saya mempersilahkan kepada para jamaah, para bapak, ibu, para tuan-tuan, para puan-puan yang ada di negeri jiran di Malaysia sana, untuk bisa nanti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditanyakan, Pak insyaallah. Tapi sebelum itu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar akan menyapa khususnya kepada para tuan-tuan, puan-puan yang ada di seberang sana. Mudah-mudahan komunikasi kita ini senantiasa dilancarkan dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama-lama, untuk menyingkat waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, segala waktunya sepenuhnya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka malubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Karawah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalan Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad,
Syekh Ahmad Syaibul Afatajul Arifin. Radhiyallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Para iwan dan akhwat dimanapun berada, khususnya di Malaysia. Salam hormat kami, salam kebahagiaan kami, salam kasih sayang kami menyertai kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin. Para ikhwan dan akhwat yang berada di Malaysia, saya kira semuanya masalah ilmu tasawuf yang kita mau bahas ini dengan segala bidang-bidangnya, saya kira sudah banyak mengetahui dari guru-guru yang ada di, atau wakil-wakil talqin atau sepuh-sepuh yang ada di Malaysia atau Singapura. Ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, yaitu berguru tasawuf itu, ya khususnya kita kepada Pangersa Abah Hanom Syekh Ahmad Syaibul Afatajul Arifin, khususnya ya, guru kita Syekh Ahmad Syaibul Afatajul Arifin itu memberikan berapa kiat-kiat di dalam ilmu tasawuf ini tadi. Pertama yaitu zikir, zahar, pertama niat. Niat kita berguru ini tujuannya full, yaitu full kepada Allah. Bukan seperti pada umumnya kita berguru ini mengharapkan ya keuntungan duniawi, bukan. Kalau di tasawuf khusus bukan dunia, bukan akhirat. Khusus full kepada Allah. Maka dari itu diajarkan oleh guru kita pertama-tama niat dulu sebelum diberi pelajaran. Karena niat ini sangat menentukan. Innama amalu bin niat. Kita sudah tahu semuanya. Kalau niat ini salah, ya semua yang kita pelajari salah. Hatta yang kita lakukan itu benar. Jadi mulainya dari mana guru kita menyatakan ilahi anta maksudi. Niatnya dulu. Ilahi anta maksudi waridoka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dia nggak boleh keluar dari situ. Nah, kalau sudah keluar dari situ kita tidak akan mungkin sampai ke tujuannya. Yang sementara ini kita sebelumnya pemikiran kita kebanyakan urusan ibadah itu yang terkait untuk menyelamatkan dunia kita pada umumnya. Kesuksesan kita urusan dunia. Maka tarekat ini membantu lewat guru mursyid kita. Yaitu, urusan dunia dikejar tidak akan pernah habis. Urusan dunia ini dikejar, belum tentu kita mendapatkannya. Pakai modal saja belum tentu mendapatkannya. Jadi sesuatu yang tidak pasti. Nah, di dalam syariat itu kita selalu mengejarnya itu. Dengan doa-doa, dengan wirid-wirid, dengan hijib-hijib untuk mencapainya. Ya toh? Didampingi dengan alasan berdasarkan agama. Ya, padahal bukan. Ya toh, padahal berdasarkan nafsu sebetulnya. Nah ini tarekat ini membantu ini, jangan sampai kita tersesat. Dikejar dunia belum tentu, belum pasti. Bahkan pakai modal pun, pakai ilmu pun belum pasti semuanya. Kedua, kita juga mengejar akhirat syariat ini. Dikejar akhirat itu sungguh-sungguh melakukannya dengan amal-amal soleh, dengan amal sedekah dan sebagainya yang kita lakukan. Belum tentu juga masuk surga. Nggak pasti juga. Tidak ada kepastian karena belum dihijab. Ya, belum tentu juga. Kita cari yang pasti. Siapa yang pasti? Kita kejar Allah. Kita kejar Allah, kita baru melangkah. Allah sudah mengejar kita. Yang punya dunia, yang punya akhirat. Masalahnya kalau kita kejar dunia, ya, tanpa kita
memprosesnya dengan bersama dengan Allah, ya pasti ketinggalan dunianya, akhiratnya pasti ketinggalan. Dunia dia dikejar, akhirnya pasti ketinggalan. Akhirnya dikejar, pasti dunianya ketinggalan. Tapi Allah kalau kita kejar, fa'furu ilallah, kembali kepada Allah, ya toh, dikejar dunianya, insya Allah akhiratnya tidak ketinggalan. Dikejar akhiratnya, dunianya tidak ketinggalan, karena Allah yang mengatur. Seperti Allah mengatur langit dan bumi, semuanya tidak ada yang tidak seimbang. Nah, disinilah kita belajar tarekat itu supaya mendapatkan yang kita inginkan. Rabbana atina fid dunya hasanah tadi sampai akhir fil akhirah hasanah wa qina adzabannar, itu kita mulai ma'rifatullah, dekat kepada Allah. Makanya di dalam tarekat kita pertama belajar, Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Rasulullah, adakah jalan sesungguh-sungguhnya, semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutuh-utuhnya, semulia-mulianya, ya, untuk makrifat kepada Allah, untuk usul kepada Allah? Cuma mendawamkan zikir. Mendawamkan zikir full Allah. Mendawamkan zikir alladzi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala qudubihim wa yatafakkaru khalqis samawati wal ard. Mendawamkan zikir alladzi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, duduk kita, berdiri kita, berbaring kita. Dengan mendapatkan zikir itu, kita mendapatkan itu, menunjukkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya duduk kita, berdiri kita, berbaring hanya kepada Allah, maka kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kita butuh itu, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat itu ada di mana? Bukan di materi, ada di sisi Allah. Ala biji kata mula, ada di sisi Allah, nikmat yang tidak menipu, nikmat mudah yang diambil, nikmat yang mudah dinikmati, nikmat yang bisa dibawa ke liang lahat, nikmat yang bawa liang kubur, nikmat yang bawa di akhirat nanti, dia di padang mahsyar. Cuma zikir. Kita mendapatkan itu nikmat yang tidak menipu. Ihdinas siratal, jalan orang-orang beri nikmat, Nabi lewat situ, syuhada lewat situ, orang-orang syahid lewat situ. Ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Maka kita mengikuti orang-orang kepada Allah. Kalau di tarekat kita mengikuti guru mursyid kita, guru mursyid Aba Anam ada sepuh sampai Syekh Abdul Qadir Jani, sampai sahabat tabi'in, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti orang-orang yang diberi nikmat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikutinya, goiril, mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, inilah tarekat tujuannya, untuk mencapai ridhonya Allah. Maka dari itu, kiat-kiat yang diberikan oleh guru kita, ya salah satunya tidak boleh digugurkan, yaitu itu satu paket, ya, ibarat rukun iman, rukun Islam itu ada paketnya semua. Di tarekat juga Abah guru tasawuf memberikan satu paket, yaitu zikir jahar, niat ilahi, zikir jahar, zikir hofi, hataman, manikipan, ziarah, 5. Ya, semuanya kita ikuti, kita idbak kepada gurunya, karena guru kita semuanya ini dilaksanakan. Sampai saat-saat beliau sakit keras pun, bahkan lumpuh total, beliau masih melaksanakan ziarah itu tadi. Maka dari itu, berguru tarekat itu idbak. Apa yang dilakukan guru, sami'na wa ata'na, kita kerjakan. Kenapa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau kurang waktunya, mudah-mudahan nanti untuk lebih luasnya, untuk lebih jelasnya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menakdirkan sampai datang ke Surabaya. Nanti kita lebih jelas menjelaskan lebih detail lagi, supaya kita benar-benar meyakini apa yang diajarkan oleh guru kita.
itu betul-betul ya bisa menghasilkan apa yang diinginkan Allah, bukan diinginkan kita. Diingin Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Saya kira pembukaan ini, mukadimah ini sementara ini, maka terima kasih. Pertama, sampean mau menghubungi kita, mau berhubungan kita, menyambung silaturahmi, dan mudah-mudahan silaturahmi ini terus menerus, ya toh, kita lakukan, ya toh, sebagaimana dianjurkan Allah di dalam Al-Quran. Justru kita tidak boleh memutuskan silaturahmi. Saya kira demikian dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa itu Ustadz Yunan, kelihatannya pakai baju putih, dan Pak Dr. Yusnaini. Silakan untuk menyambung. Lainnya saya belum kenal. Ya, saya lihat ada Ustadz Yunan itu, ada Dr. Yusnaini. Silakan. Silakan menyampaikan sesuatu. Dipersilahkan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara? Dengar. Yang saya hormati lagi saya kasihi Al-Mukarram Ya Haji Ma'ali Hanafiah Akbar Hafizahullah. Terusnya kepada semua yang hadir dalam Zoom kita pada pagi ini, saya ingin menyatakan rasa gembira, rasa bahagia kerana dapat bertemu dengan Al-Mukarram Kian Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar Hafizahullah, walaupun secara online, secara Zoom. Jadi kami di Pahang ini merasa sangat teruja, merasa sangat orang Indonesia kata apa? Tersanjung. Untuk sama-sama melakukan ziarah ke Makam Wali Songo. Dan kami seramai 16 orang sahaja setakat ni. 16 orang yang akan bersama-sama untuk ziarah Makam Wali Songo. Jadi kami yang dhaif, yang lemah ini sangat memerlukan bimbingan daripada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar Hafizahullah untuk membimbing kami lah. Membimbing, menuntun untuk kami memahami lagi lah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, yang mana sebagaimana kita faham Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar adalah anak murid kepada Abah Hanum yang banyak mendapat bimbingan daripada guru mursyid kita. Jadi kami ini benar-benarlah datang nak belajar je. Nak belajar, betul-betul nak belajar bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk mendapat cinta kasih rindu kepada Allah Taala. Itu nawaitu kami semualah, ikhwan akhwat daripada negeri Pahang. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ikhwan kita Yusnaini kerana banyak membantu kami lah. Kami ni memang banyak harap daripada dia dalam urusan pembayaran pasport dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama usahakan ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Inilah yang kami nak luahkan perasaan kami untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar dapat mengecapi, meresap dalam jiwa kami itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekadar itu sajalah Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Yunan dari Pahang.
atas komunikasi dengan kita. Pak Yusnaini, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam-salam semua Malaysia, Indonesia, dan ada daripada ikhwan kita daripada Melaka juga ada, dan juga ada dari Singapura juga. Alhamdulillah. Kita tahu yang antara amalan guru kita, guru mursyid kita adalah amalan ziarah. Alhamdulillah, baru saya minggu lepas saya berziarah di makam Habib Noh di Singapura. Minggu lepas saya ingat. Di situ juga Abang Anom suka apabila ke Singapura, beliau suka atau tidak pernah tinggal ke makam Habib Noh. Jadi amalan Abah Anom itu kalau sampai juga menziarahi makam. Jadi saya mau minta Abah Ali untuk terangkan kepada kita di sebalik hakikat menziarahi makam Wali Songo dan juga makam-makam yang kita anggap yang telah berjasa pada kita dalam dunia Islam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusnaini. Ini dilimpahkan langsung ke nanti Ustadz Dr. Mirwan menyampaikan dalil-dalilnya dulu tentang ziarah. Nanti insya Allah akan disambung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Akbar untuk hikmah-hikmahnya. Ya, silakan Dr. Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang kami hormati guru kami Al-Mukarram Syekh Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu an. Yang kami hormati para ikhwan al-akhwat yang ada di negeri jiran, negeri tetangga kami, yaitu Malaysia. Para ustazah yang ada di sana. Syukran jazila ala musa'adatik fi hadzal mubasyarah. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan hadir pada acara pada hari ini di hari yang subuh yang mubarakah ini. Ziarah sebenarnya adalah merupakan syiar Islam dan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wajib bagi kita seorang Muslim ini sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenang dan mencintai para pendahulu kita yang telah menyebarkan Islam di seluruh dunia, yang ada di Nusantara, khususnya kita di Indonesia dan di Malaysia maupun negara-negara tetangga kita. Salah satu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man zara aliman, faka'anna mazarani." Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang menziarahi orang-orang alim, kata aliman di sini bermakna hayyan kana au mayyitan. Bermakna orang yang sudah meninggalkan dunia ini, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Faka'anna mazarani. Mereka itu bagaikan orang-orang yang telah menziarahiku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya ketika kita menziarahi orang-orang saleh, hayyan kana au mayyitan, baik yang sudah hidup ataupun yang sudah meninggal, pada hakikatnya adalah kita menziarahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Limadha? Li'annahum warasatul anbiya. Karena pada hakikatnya mereka itu adalah para pewaris
waris Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati." Dan barang siapa yang menziarahiku, kata Rasulullah, setelah wafatku, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menziarahi para kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu manfaatnya itu akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada mereka adalah merupakan perwujudan atau mereka adalah merupakan warasatul anbiya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surah Al-Imran 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ walakin la tashurun. Indallah yurzaqun. Jadi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahwasanya orang-orang yang wafat bukan mati yang wafat. Kenapa dikatakan wafat? Karena mereka telah mencapai kesempurnaan hidup dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mati, tapi mereka hidup, bahkan mereka hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang kenikmatan ini insyaallah akan dijelaskan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minuna la yamutun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak mati. Siapa itu orang-orang mukmin? Ma huwa al-mu'minun? Al-mu'minuna adalah orang-orang yang senantiasa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang senantiasa apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Hati orang-orang mukmin yang senantiasa berzikir, apalagi para kekasih Allah, orang-orang soleh ini hatinya senantiasa hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dipandang sebagai orang yang tidak mati tapi sebagai orang yang hidup. Sehingga disambung dalam hadisnya, bal yunqaluna min daril fana ila daril baqa. Bahkan orang-orang mukmin itu hanya beralih pindah tempat dari alam fana ke alam baqa. Jadi al mu'minuna la yamutun bal yunqaluna min daril fana ila daril baqa. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak mati, tapi hanya pindah alam, pindah tempat dari alam yang fana, yang hancur menuju alam yang baqa, yang alam abadi. Perlu diperhatikan dalam hadis ini disebutkan al-mu'minun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan al-muslimuna la yamutun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya mengatakan al-mu'minuna la yamutun, bahwasanya orang-orang beriman itu tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan al-muslimuna la yamutun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minuna la yamutun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tidak mati. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu sangat menyayangi orang-orang yang penuh belas kasih dan penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi orang-orang yang ada di langit. Makam orang-orang yang soleh ketika kita berkunjung adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, bentuk tali asih kita kepada mereka. Karena mereka adalah kekasih Allah yang telah menyebarkan Islam, yang dengan Islam itu pun kita menjadi Islam. Sehingga kita insya Allah selamat ketika kita menjalankan Islam dengan baik dan benar. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fisa, maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi orang-orang yang ada di langit. Yang terakhir, di dalam kitab Al-Minah Hussaniyah disebutkan halaman yang kedua, berbicara tentang fadilah bagaimana kita mendoakan orang-orang soleh, mendoakan orang-orang mukmin, baik secara mengirimkan Al-Fatihah, bacaan-bacaan Al-Quran disebutkan di dalam kitab Al-Minah Hussaniyah dikarang oleh Syekh Abdul Wahab As-Sarani.
Apa yang dikatakan di dalam kitab tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautak, bersedekahlah kepada orang matimu. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala wakkala al-malaikata yahmiluna as-sadaqati ala ahyahi ilaihim." Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang wakil malaikat yang mengirimkan pahala-pahala bacaan sedekah kita kepada orang yang telah mendahului kita. Fayafrahuna biha, maka mereka pun menjadi bahagia, mereka senang dengan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Asyaddu ma kanu yafrahuna fid dunya, mereka lebih senang daripada ketika hidup di dunia. Apa yang mereka katakan? Wa yaqulun Allahumma ighfir lahum wa basyirhum bil jannah kama basyarana bidah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang-orang yang telah mendoakan kami, orang-orang yang telah menziarah kami, orang-orang yang telah memberikan doa bacaan-bacaan Al-Qur'an, salawat dan lain sebagainya. Allahumma ighfir lahum, ampuni mereka. Bayangkan, sampai orang-orang yang ada di alam barzah pun mengatakan, Allahumma ighfir lahum, ampuni dosa-dosanya orang yang datang berziarah kepada kami. Wa basyirhum bil jannah, dan bahagiakan mereka dengan surga, dengan kenikmatan. Kenikmatan yang ada di dunia, yaitu kenikmatan ketenangan di dalam hati. Kenikmatan akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan akan berjumpa dengan Rasulullah, akan berkumpul dengan Rasulullah, akan bersumpul dengan orang-orang yang saleh, para husyada, para nabi, para rasul, para waliullah di akhir-akhir nanti. Wa basyirhum bil jannati kama basyarana biha, sebagaimana mereka membahagiakan kami dengan doa-doa mereka, dengan bacaan-bacaan mereka dari Al-Quran atau salawat, dari zikir yang senantiasa kita lantunkan apabila ketika kita berziarah. Dan yang paling terakhir, ini kisah dari tanah Sulawesi. Saya punya keluarga, ini utuh hanya motivasi saja, betapa betul apa yang kita amalkan ini betul-betul akan menjadi hisnun, menjadi benteng, wahirzan, dan menjadi perisai bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa mengelapkan kalimat la ilaha illallah. Ini fadilah. Suatu ketika ada seorang keluarga kami yang belum ditalkin, meninggal, tapi ditahlili orang yang sudah meninggal dari orang-orang Tariqah Qadariyah wal Naqsyabandiyah. Singkat cerita, pada malamnya setelah ditahlil, maka orang yang telah meninggal dunia itu, keluarga kami itu yang belum menjadi ikhwan, ditahlil, maka dia mengatakan di dalam mimpinya, wahai keluargaku, wahai adikku, kamu berikan hadiah apa kepada kami? Kok tempat saya sangat terang, lebih terang daripada matahari? Ini asli ceritanya. 6 tahun yang lalu. Kamu baca apa? Sehingga kuburku di dalam alam barzah ini lebih terang daripada matahari. Maka dia mengatakan, aku telah merimkan sebuah bacaan kepada kamu yang apabila dibaca timbangannya lebih berat daripada timbangan 7 petala langit, 7 petala bumi. Bahkan 70 kali lipat petala langit, petala bumi ketika dia menggunakan zikir insat. Dan itu sudah disebutkan dalam berbagai hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu manfaat fadilah mengapa kita mesti harus menziarahi orang-orang yang saleh, karena orang-orang yang saleh sangat mempunyai hubungan kepada kita baik secara zahir maupun secara batin, dan sangat bermanfaat bagi kita yang masih hidup di dunia ini sebelum meninggalkan dunia ini. Untuk lebih selanjutnya insyaallah akan dipaparkan hikmah-hikmah rahasia, barokah-barokah, fadilah-fadilah motivasi tentang manfaat dari ziarah dari guru kita. Bahkan maaf saya lupa, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setiap tahun berziarah di makam Baqi kepada para sahabat-sahabatnya, dan senantiasa mendoakan para sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi makam-makam para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk berbicara tentang masalah kitab, silahkan Anda buka kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang orang-orang yang sudah meninggal,
fadilah-fadilah dan bacaan-bacaan yang sampai kepada orang yang telah mendahului kita dan manfaat-manfaat berziarah kepada orang-orang yang saleh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Mirwan yang telah memberikan dasar-dasar, dalil-dalil daripada ziarah itu sendiri. Dan insyaallah dalil tadi yang kita tambahkan dalam Al-Quran juga, bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Siapa yang mengatakan orang-orang yang syahid, orang-orang yang soleh itu mati, beliau tetap hidup, kata Allah, ya, kita tidak menyadarinya. Jadi mudah-mudahan kita nantinya menghadiri atau mengikuti ziarah Wali Songo yang dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram yang Akbar. Jadi kita ini silaturahim, berkunjung kepada yang hidup, bersilaturahim. Itulah yang bisa ditambahkan. Untuk hikmahnya, ya, kami persilakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar untuk menyampaikan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan oleh Al-Mukarram Dr. Mirwan. Saya akan menjelaskan hikmahnya saja. Dalam perjalanan pengalaman spiritual saya akan jelaskan bahwa seperti halnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa kamu tidak termasuk bersyukur kepadaku sebelum bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik. Siapa yang paling berbuat baik kepada kita? Yaitu pada umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus tabiin sampai kepada guru kita yang menyelamatkan kita dari kefasikan, dari kemunafikan, ya, dari kekufuran. Maka dari itu kita menghadiri beliau, bersilaturahmi itu tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur kita karena beliau secara syariat sudah berjasa kepada kita. Maka sekaligus untuk kita bisa hadir kepada beliau, bisa mengikuti beliau atau meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh beliau. Walaupun kecil-kecilan, ya, walaupun majelis-majelis kecil, asal kita mengikutinya, insya Allah kita sudah masuk dalam orang-orang pilihan Allah itu tadi. Maka dari itu guru kita Pengirsa Abah itu tidak pernah sekalipun meninggalkan ziarah setiap tahun. Seperti hanya Rasulullah SAW, setiap setahun pun itu dia selalu mendatangi kuburan-kuburan bak itu untuk mendoakan, bahkan ya toh, begitu juga istri beliau pun akhirnya juga melakukan itu. Pertama-tama kita kadang-kadang diragukan karena banyak info-info bahwa kita ini penyembah kuburan, katanya, meminta kepada orang yang mati. Ya, ini kan mereka-reka sebetulnya. Sesuatu itu yang kita lakukan disahkan sama Allah dan boleh dilakukan. Bahkan yang tidak mengetahuinya tidak boleh melakukan, hatta itu benar. Maka dari itu, ya, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan yang kamu lakukan. Jangan kamu melakukannya. Ya, nanti kamu akan dituntut, penglihatanmu, pendengaranmu itu akan dituntut sama Allah. Makanya setiap kita melakukannya itu harus memakai pengetahuan, memakai ilmu. Berdasarkan pengetahuan, bukan akal-akalan, bukan mereka-reka, bukan halusinasi. Ya. Nah, kebetulan kita melakukan ini dengan pengetahuan. Salah satunya tadi sudah dari dalilnya sudah disebutkan. Kedua, kalau orang mengatakan kita ini meminta kepada kuburan, kita tahu kita tidak mungkin minta sama kuburan. Kita tahu kuburan itu apa. Dan kita juga tidak minta kepada orang yang mati. Kita tahu bahwa minta kepada orang mati itu ngapain minta sama orang mati. Kita minta kepada orang yang katakan Allah, siapa yang akan mati itu? Siapa yang mengatakan mati? Orang-orang saya itu orang-orang yang hidup. Nah, ini pengetahuan.
Nah orang nggak punya pengetahuan dikira mati. Makanya banyak nggak mau ngapain minta sama orang mati. Padahal kata Allah, siapa yang mengatakan mati itu siapa? Dia tetap hidup, tetap menerima nikmat rezeki dari cuma kamu nggak paham, nggak ngerti. Nah, orang-orang ahli sunnah, orang-orang sufi, orang tasawuf itu sangat mengerti bahwa orang-orang itu tetap hidup. Karena orang yang aslinya hakikinya hidup itu, yaitu secara fisik, kalau non fisik, yang katakan hidup itu orang yang berzikir kepada Allah. Bahkan orang yang hidup pun bisa dikatakan mati kalau dia tidak berzikir kepada Allah. Bahkan kalau kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang tidak berzikir, kamu berzikir, kamu sama-sama duduk di antara bangkai-bangkai manusia. Itu orang yang mati. Jadi kita datang ini dengan pengetahuan ziarah itu. Nah orang-orang mencela kita nggak punya pengetahuan, orang menghalang nggak punya pengetahuan. Ya. Apakah sekelas guru kita Syekh Ahmad Sobil Bapak Tajul Arifin yang sanad keilmuannya sampai ke Rasulullah itu orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak punya ilmu, ya sebagai guru mursyid kamil mukamil. Karena dia dua pandangan, pandangnya ilmunya dua, syariat dengan hakikat, melihatnya dengan syariat yang tidak bisa menembus ke dalam hakikat itu tadi. Makanya dibutuhkan ilmu hakikat lagi, yaitu ilmu yang dekat kepada Allah. Ilmu hakikat membuka hijab, membuka kebodohan, yaitu membuka aib-aib kita, najis-najis kita untuk bisa tembus melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang secara syariat. Sehingga keyakinan kita ya masih belum utuh, cuma sampai di dahiriyah yang selalu mereka reka. Insya Allah dengan dibukakannya hati kita, kita melihat dengan dua mata, mata dahir, mata batin, sehingga kita tahu persis, yaitu apa yang dilihat kita itu betul-betul hak, apa yang kita lihat itu kita tahu bahwa itu batil. Jadi tidak mereka-mereka. Nah inilah tasawuf itu, tarekat itu membantu itu. Sehingga yang kita hadir ini kita tidak sama dengan orang yang berziarah nggak pakai ilmu. Banyak memang kemungkinan bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, banyak orang hanya datang ikut-ikutan, minta barokah ke kuburan. Ya. Minta ya syekh, minta barokahnya. Bukan orang-orang Wahabi aja, yang orang Islam pun bisa, orang ahli sunnah pun bisa keliru. Kalau kita berhubungan dengan manusia, ya, mendatangi tanpa kita ada ismu zat di dalam ini, semuanya bisa syirik. Sam tawasul sampean bisa syirik. Menghadap kiblat sampean bisa syirik. Kalau nggak ada ismu zat di dalam ini. Yang menghilangkan syirik itu ismu zat ini. Yang menghilangkan kebodohan itu ismu zat ini. Yang mengeluarkan cahaya untuk bisa melihat hak yang batin ini ismu zat ini. Ini di sini. Ruh yang disucikan Allah lewat zikrullah. Nah, maka dari itu siapapun yang tidak berzikir ismu zat, yang tidak ditalkin, kata saya hatta hafal 1000 kitab pun ilmunya belum bisa melihat yang sebenar-benarnya hak, belum bisa melihat sebenarnya batil. Makanya kebanyakan terbalik, yang batil dijadikan hak, yang hak dijadikan batil. Bayangkan orang-orang zikir di kuburan itu berzikir kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikatakan masuk neraka. Padahal zikir itu menghilangkan, memadamkan api neraka jahanam. Logika aja. Ya, tahu. Nah, karena tidak punya pengetahuannya, ya, apa yang disampaikan tidak mengenai sasarannya. Pada alat itu untuk mencapai kepada Allah itu. Kalimat itu. Bahkan mati pun kita tidak ada lagi ilmu yang bisa diandalkan. Tidak ada amal yang bisa diandalkan lagi.
Bahkan amal yang soleh nggak bisa membawa kita kepada surga. Tapi dengan zikir. Seperti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, bahwa akhir hidup seseorang itu selamatnya cuma dengan kalimat la ilaha illallah yang didawamkan, tapi bukan sekedar diucapkan, tapi didawamkan. Mendawamkan itu duduknya, berdirinya, berbaringnya. Itulah orang-orang yang dikatakan oleh dalam Quran, jangan cemas, jangan takut di dalam keadaan sakaratul maut, yang dia punya ketakutan meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan anaknya, ketakutan juga terancam dari kepada Allah. Tapi disampaikan oleh malaikat utusan Allah memberikan bocoran, jangan takut, jangan cemas, karena engkau telah mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah. Diekstrak lagi sampai jadi ismu zat. Maka Allah mengatakan jangan takut, jangan cemas, nih Allah, aku siapkan surga untuk kamu. Cuma kalimat itu. Makanya kalimat itu menjadi andalan bagi tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Seperti tadi yang disampaikan, mimpi daripada orang-orang yang ditahlili dengan zikir, yaitu si tarekat Qadiriyah Naksabandiyah itu tadi sama dengan orang yang diberikan hadiah yang luar biasa. Satu kalimat aja 7 peta langit, 7 peta bumi. Dosanya sebesar apapun, kalau itu ditimbang, karena manusia ditimbang, pasti lebih berat kalimat la ilaha illallah. Nah, itulah menjadi ikon, menjadi andalan kita. Nah, guru kita makanya tidak mengajar apa-apa. Cuma yang diajarkan, cuma ditanamkan kalimatnya la ilaha illallah. Tidak mengajar apa? Tidak buka kitab. Yang dibuka itu hijab kita. Ya, dengan apa membukanya? Kalimat la ilaha illallah. Mudah, semua orang bisa. Orang bodoh bisa, orang nggak bisa ngaji bisa, orang yang terlambat bisa, orang kafir pun bisa dengan kalimat itu. Langsung nol dosa-dosanya. Itu kalimat yang kita andalkan. Makanya bersyukur kita kena bertemu dengan mursyid, dan yang tidak mudah kita bisa bertemu kalau tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berziarah itu, makanya Pangeran Sa'abah itu sampai lumpuh pun dia berziarah. Ternyata berziarah itu berhubungan, bukan lagi berziarah seperti pada umumnya dengan pengetahuan. Jadi datang bersilaturahmi. Ya, bersilaturahmi itu untuk apa bersilaturahmi? Banyak yang didapatkan di situ. Sampai-sampai ya, sampai-sampai umur itu sudah ditentukan. Tidak bisa tambah, tidak kurang. Hati ada bocoran. Ya, kalau mau panjang umur banyak silaturahmi. Nah, cuma silaturahminya kita ini kadang-kadang itu lupa, ada yang luput. Silaturahminya sama manusia aja. Ya. Silaturahmi itu pertama sama Allah. Pakai apa silaturahmi sama Allah? Pakai zikir. Kamu ingat, aku ingat, kamu dekat, aku dekat, silaturahmi. Kamu akan mendapatkan dalam silaturahmi, pasti silaturahmi itu kalau kita datang pasti disuguhin. Ya toh, pasti dihormati. Suguhannya Allah apa? Dijanjikan surga. Sebelumnya diberi angin surga dulu, ditenangkan hatinya, dilapangkan dadanya, disenangkan. Itu angin surga itu. Senang. Ini silaturahmi. Ya itu. Kita silaturahmi sama orang yang menjengkelkan kadang-kadang. Belum tentu diterima kadang-kadang. Ya Allah. Ya dong. Kalau Allah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi, Allah tidak pernah menolak. Kan gitu ya? Hatta. Asal namanya tamu. Nah, gitu ya. Kedua, silaturahmi sama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersilaturahmi? Baca salawat. Karena bersalawat langsung Allah, langsung Rasulullah hadir menyambut, menyapa kita, membalas salawat kita. Bahkan seluruh langit dan bumi dan isinya, Allah dan permaikannya ikut berselawat kepada kita 10 kali.
dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu. Baru kepada orang-orang soleh, para waliullah, orang-orang takwa. Pakai apa? Pakai tawasul. Ya, kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Dan untuk menyambung silaturahmi itu pakai Fatihah. Kalau Rasulullah pakai salawat. Kalau Allah pakai zikir. Kalau para ulama, para orang soleh pakai Fatihah. Nyambungnya pakai itu. Nah, insya Allah panjang umur itu. Amin. Maka dari kita pakai pengetahuan. Jadi kita datang ke sana itu ya di kuburan itu tadi, bukan di kuburan kita yang datang itu. Secara syariat memang di kuburan. Ya, ini pengalaman spiritual. Saya tanya sekarang, para nabi ada di mana? Para syuhada ada di mana? Para wali-wali ada di mana? Guru-guru kita yang mendahului kita ada di mana sekarang? Ada di sisi Allah. Ada di sisi Allah. Nah, kebetulan kita dengan berzikir juga sambil secara syariat kita mendatanginya, itu untuk syiar sebetulnya, syariat untuk syiarnya. Hakikinya kita berzikir itu sudah bersama Rasulullah dan sahabat, dengan sahabatnya tabiin sudah di sana semua. Semuanya ada di sisi Allah itu. Syariatnya ya ada di kuburan itu. Semuanya di sisi Allah. Nah, sampean kalau ke situ tidak zikir, sampean tidak ketemu. Karena dia di sisi Allah, sampean di kuburan, nah, itu tidak ketemu. Iya. Dia memang ketemu, enggak ketemu kalau enggak zikir. Makanya di situ suruh zikir supaya ketemu. Kalau enggak sampai ketemu Gondoruo jin di situ. Semuanya ada di sisi Allah. Nah, kebetulan kita itu ke kuburan itu syiar, makanya semuanya harus pakai pengetahuan. Ini asal ikut-ikutan, masih banyak orang yang ikutan kalau nggak bertorekat tuh. Akhirnya banyak syiriknya. Jangan sampai dekat, dimurkai sama Allah, dilaknat sama Allah. Syirik khafi, syirik jali, sudah komplit dah. Nah, di torekat itu membantu itu. Sampai-sampai gitu. Ya, kita ini bukan sekedar lagi selalu bertemu sekali-sekali sama para wali-waliullah itu. Begitu juga kepada Rasulullah, begitu juga kepada Allah. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Jadi kita ini kalau berzikir di sisi Allah, di sisi Rasulullah, dimasukkan dalam orang pilihan-pilihan Allah, ada di situ kita. Masuk ke dalam orang pilihan. Kekuburan itu hanya menunjukkan untuk supaya kita secara syariat melaksanakannya, untuk supaya tahu bahwa itu syiar itu sebetulnya. Kuburan itu ada di mana? Ini di dalam dada kita ini kuburan. Nah, kalau kamu dikubur tidak ada di sisi Allah, kalau kuburan nggak di sisi Allah, nah itu berarti kamu yang di dalam diri ini kuburan bukan di sisi Allah. Nah, ini kalau kita di dalam diri kita ini, kita di dalam kuburan, di sisi Allah. Sebelum mati sudah di situ, mati juga sudah di situ. Nah, itu dikatakan kita sudah berada di situ, udah kembali ke situ. Bisa dikatakan sudah mematikan diri, sudah menyisihkan dunia. Kita mengfullkan bukan akhirat, full kepada Allah, karena kita masih di dunia. Nah, itulah gambaran-gambaran bahwa kenapa para wali-wali itu, orang-orang yang hebat itu selalu bersilaturahmi, datang pada wali-wali itu tadi itu. Ya. Kita datang ke selalu tempat para wali-wali seperti pengarah Abah. Kalau ke Singapura bukan hanya ngelencer, kalau kita ngelencer aja belanja. Beliau enggak, oh di sini ada orang yang berjasa. Oh di sini ada sejarah yang luar biasa. Orang-orang tersesat, orang-orang yang syirik, orang-orang munafik, dia punya jasa besar menyelamatkannya. Dengan generasi yang diselamatkan oleh para wali-wali itu pada zamannya,
kita ikut terselamatkannya. Kalau nggak ada wali-wali yang menyelamatkannya, kita sampai sekarang masih menyembah batu itu. Makanya tanda syukur kita, terima kasih ya Allah, terima kasih Syekh, ya, wali-wali Songo, termasuk terakhir guru kita yang kita datang ini. Kalau kita tidak, Masya Allah, sampean bukan sering duduk di sini, sering duduk di warung kopi. Ya. Asiknya di warung kopi, bukan di sini sampean. Nah, ini tanda syukur kita kepada itu. Jadi kita ini bukan ziarah itu, saya ziarah sambil melancar apa boleh, tapi inti tujuannya bukan ke situ. Kita hidup di dunia ini aja begitu, boleh menikmati dunia ini sambil lewat, tapi intinya kan utamakan akhirat sambil lewat di dunia, kan gitu. Jangan terbalik. Makanya dasarnya orang bertorekat, bersabarlah kamu duduk-duduk bersama orang yang mengharapkan ridhonya Allah pagi dan petang. Jangan kamu palingkan pandanganmu sedikit pun pada perhiasan dunia. Ini kita duduk-duduk wirid-wirid, dunia lagi, supaya naik pangkat, supaya kaya, supaya sukses. Yang diminta dunia terus. Itu aja belum tentu diberi, minta. Jadi kecewa, diberi nanti jadi salah gunakan, jadi sombong. Tapi di sisi Allah, kata Allah itu karunia itu lebih baik. Jangan kamu bangga dengan apa-apa yang kamu kumpulkan itu. Dari tanganmu itu bisa hilang, dari sisi Allah nggak bisa hilang. Di sisi Allah itu lebih baik daripada isi dunia ini. Nah itu diinformasikan Allah di dalam Al-Quran. Nah itu yang kita kejar, yang kita jual Allah. Bukan dunia, yang punya Allah itu dunia. Kalau kamu sudah mengejar Allah, kamu jadi takwa. Kalau sudah jadi takwa, segala kesulitanmu dan ada rezeki yang tidak duga-duga datangnya, kamu tidak mengetahuinya. Karena kamu berzikir termasuk tawakal kepada Allah. Segala kekurangannya aku yang mencukupinya. Yang dikejar itu Allah untuk mencapai takwa, sehingga ada janji Allah di situ. Ngejar Allah ternyata diberi mudah, cuma zikir. Mendawamkan zikir. Kita enggak mengejar Allah pakai mikir, pusing aman. Mengejar Allah dunia pakai pikir, pusing. Pakai zikir. Setelah kamu sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Disuruh nyari. Ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang ada yang jualan dan sebagainya, semua cari karunia. Di lapangan banyak gangguan, banyak bajingan, ya toh, banyak ancaman, persaingan, bingung, ya toh. Apa kata Allah menyelesaikannya? Ya toh. Padahal mencari dunia itu nggak gampang. Gunung didaki, laut diseberangi, nyawa dipertaruhkan. Kalau perlu iman dijual itu mendapat dunia itu. Ya tuh, padahal kata Allah, dunia itu menipu. Dunia itu menipu. Nikmat yang menipu. Ya. Dunia itu sandiwara. Susah lagi ngambilnya. Kata Allah, ingin beruntung? Pasti. Ya, apa kata Allah? Ingatlah Allah. Setelah kamu sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Untuk banyak berzikir, kalau nggak bertorekan nggak bisa. Nggak bisa. Sedikit berzikir, munafik. Banyak berzikir itu duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya berzikir, itu baru namanya berzikir sesuai dengan keinginan Allah. Kapan kita ingat kepada Allah? Pada waktu sholat aja. Setelah sholat, apa yang kita ingat? La tulhikum amwalukum wala auladukum rizqillah. Dilalaikan oleh harta kita. Kapan kita ingat? Waktu ngaji ingat. Setelah ngaji, sebelum ngaji, lupa kepada Allah, dilalaikan. Jadi banyak lalainya daripada ingatnya kepada Allah.
Nah kalau kita tidak bertorekat, tidak punya cara, nggak bisa. Makanya biar dia ulama besar pun, kalau dia mau istiqomah, mau mendapatkan ilmu, dia harus mencari mursyid baru bisa. Kalau nggak bisa. Nah, maka dari itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ulama besar, itu ulama yang punya pengetahuan yang luar biasa. Endingnya beliau itu jadi stres, jadi bingung dengan pengetahuan yang dipelajari, sehingga penyelesaiannya cuma mencari mursyid dan ditalkin zikir baru selesai. Begitulah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Itu sudah satu bukti dalam sejarah itu bahwa ulama tanpa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu pasti pengetahuannya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi pasti masih bertengkar. Kenapa bertengkarnya? Bukan kurang ilmu, bukan tidak sama, Qurannya sama, hadisnya sama. Jadi sama pengetahuannya, tidak ada bedanya. Mau Wahabi, mau ahli sunnah, maupun Syiah, semuanya Quran hadis. Nggak ada yang nggak ada Quran hadis. Nggak ada buku-buku Mahabharata di situ masuk. Buku-buku Hindu nggak ada dibahas di situ. Tapi kenapa berbeda? Berbedanya hatinya yang berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat sekali. Makanya ada yang bahil, ada yang enggak. Itu yang bikin masalah. Itu jadi permesahan, itu jadi permusuhan. Padahal pengetahuannya sama. Nah itu yang menahi itu torekat, guru mursyid baru bisa memenahi itu, namanya penyakit hati. Makanya kesimpulannya dituntut sama Allah, hei orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat sama Allah? Ini seriusnya. Ditanyakan zikir, kapan kamu serius zikir kepada Allah? Ayatnya apa? Coba kamu sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk serius hatinya berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, sedangkan kebenaran itu telah sampai kepada mereka. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terdahulu, diberi sebuah kitab, diberi banyak pengetahuan, dari waktu kelonggaran, banyak waktu yang kita sia-siakan tapi kita tidak pergunakan. Fatala alaihimul amad, maka berlalulah masa yang panjang. Masa yang panjang itu tidak kita pergunakan untuk banyak dekat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun, maka hati mereka menjadi keras, membatu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maka dari itu ditanyakan seriusnya itu tadi. Nah barang siapa serius bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah, nanti aku yang tunjuki jalanku kata Allah. Harus dicapai itu. Nah ini butuh dengan berguru kepada mursyid, apalagi kita sudah bertemu dengan mursyid, aksesnya sudah punya kesana, tinggal kita sungguh-sungguh enggak tadi. Orang kapan seriusnya? Nah serius itu bukan banyak duduknya berzikir 10.000, bukan. Serius itu duduknya, berdirinya, berbaringnya selalu ingat kepada Allah, itu baru katakan serius. Duduk aja berdiri enggak, berdiri zikir berbaring enggak, belum serius. Serius itu alladzi yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, duduknya, berdirinya, berbaringnya. Nah ini butuh dilatih. Makanya majelis-majelis zikir itu, torekat itu harus punya halakoh, tempat latihan untuk memerangi jihad binafsi yang ada dalam diri kita, tazkiyah nafsinya itu. Makanya Rasulullah juga punya tempat itu. Di mana? Di Masjid Supah untuk latihan itu. Nah, jadi kalau nggak pakai latihan nggak bisa. Latihan itu namanya termasuk riadoh. Ada riadoh-riadohnya. Tidak banyak membahas pengetahuan, tapi lebih banyak pendekatan dirinya kepada mujahadah, musyahadah, muraqabah itu. Untuk mencapai tadi supaya yang kita lakukan dengan mujahadah musyahadah tadi, supaya Allah ikut serta menolong kita untuk mencapai itu yang diinginkan Allah. Kita berangkat sendiri diiringi nafsu, ya nggak bisa. Seperti dikatakan tadi,
kalau orang itu sudah diberi kebenaran, sudah beli kitab, tapi waktu yang senggang, dan yang senggang itu tidak buat dekat kepada Allah, sehingga dia menyampaikan dalil-dalil nanti itu dengan bersama nafsu, makanya jadi keras, jadi sering menghujah, menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, karena dalilnya benar, kitabnya hatam, tapi diiringi nafsu, makanya jadi teroris, keras, fasik, hatinya membatu. Nah, tapi kalau dengan zikir diiringi dengan iman, zikir itu diiringi dengan kasih sayang, maka dia menyampaikan dengan arif bijaksana. Tidak ada lagi mengatakan kamu ini kafir, bahkan yang salah tidak pernah diancam-ancamkan neraka jahanam. Yang diberikan itu peluang-peluang bagaimana kamu bisa insaf supaya kamu bisa mendapatkan ampunan. Ternyata untuk mendapatkan ampunan itu mudah sekali. Cuma dekat kepada Allah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi. Dekat itu langsung taubat namanya. Bukan taubat itu taubat, ngomong taubat, bukan. Dekat itu sudah taubat. Menandakan taubat kepada Allah, orang itu kembali kepada Allah, itu namanya taubat. Nah, maka dari itu seluruh ikhwan-ikhwan yang mendengar dimanapun berada, terima kasih kita telah bertemu pengeca guru kita Syekh Ahmad Sobil Tajurapin. Ya toh, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan, yang diamankan kepada kita, zikir niat ilahi anta maksudi, supaya steril apa yang kita lakukan niatnya ilahi anta maksudi, zikir jahar ya, untuk menguatkan iman tauhid kita, zikir hobi untuk membersihkan tauhid kita. Ini dua, ini pondasinya ini. Terus hataman untuk menyirami, ya toh, semua apa yang kita kerjakan di dunia ini supaya mendapat berkahnya. Terus manakib itu berkumpul, kita masuk dalam orang-orang pilihan untuk mendapatkan yaitu barokah dari beliau-beliau itu yang telah mendahului kita, dan kita sebagai penerusnya insya Allah beliau tetap eksis untuk mendoakan kita dalam perjalanan kita akan meneruskan, mewarisi apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah, diwariskan kepada kita pelanjutnya. Saya kira begitu dulu ya apa yang sampaikan. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lanjut, kami akan mudah-mudahan kami bisa punya waktu dan di sana punya waktu untuk menjawabnya. Demikianlah sekilas, dan kekurangannya kita kembalikan kepada Allah. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Yang ini saya mohon maaf, excuse me, untuk Ewan Ustadz Yunan yang di Malaysia. Kalau begini caranya sudah lengkap, sudah komplit, sudah paripurna, sudah khotam, apalagi yang dibahas? Mau 2 hari nanti, mau seminar 2 hari, ini sudah lengkap. Tapi Pak Insya Allah ini secara virtual, kita zoom ya, nanti Insya Allah kita ketemu darat face to face. Insya Allah nanti akan kita bisa lebih detail, kita lebih ada sentuhan-sentuhan, karena orang tidak dekat tidak ada sentuhan, orang ada kedekatan baru ada sentuhan. Jadi nanti kita bisa ketemu di Surabaya sini, kita melaksanakan ziarah selama 4 hari Pak Insya Allah ya. Jadi ditambahkan juga kata Nabi kita, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi kuburihim wala fi nusurihim. Jadi tidak ada, kata Nabi kita, kepada orang-orang yang mendawamkan la ilaha illallah, orang-orang yang berkomitmen dan beristiqomah oleh Allah, selain daripada kita tidak diberikan takut nanti di alam barzah, dan kita tidak akan takut sekaligus kita mendapatkan naungan di yaumil mahsyar. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira saya kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat kami yang ada di Malaysia. Barangkali dari bapak-bapak yang lain, para bapak-bapak, para tuan-tuan, para puan-puan yang barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan, sila. Atau ada yang mau menambahkan, sila. Mau menguja juga. Sila Bapak, Ibu, tuan-tuan, silakan.
Kita tunggu. It's enough. Ada yang bertanya? Ustaz Yunan? Oh, tanya, sila. Ada tanya, sila. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa, Pak? Dari mana? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Syekhul Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar dan para panitia sekalian. Perkenalkan, nama saya Tokbat dari Melaka. Alhamdulillah, syukur. Dari Malaka. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada pagi ini. Kita dapat bergabung di antara Melaka dan Surabaya. Semoga Abah Ali yang saya sudah dengar namanya dari Pak Yus sentiasa dalam keberkatan, dirahmati Allah. Memang benar, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. InsyaAllah saya hanya ingin memperkenalkan diri saja. InsyaAllah saya akan ketemu dengan Abah Ali dengan izin Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali dari Surabaya, Bapak. Tuan, ya. Sila yang lain. Ada lagi? Kalau tidak ada, mau saya tutup ini, di close. Kalau masih ada, sila, diberi waktu. Diberi waktu, sila. Ada lain? Jangan malu-malu. Ustaz Yunan barangkali mau menambahkan. Sila Ustaz. Biar ramai. Cukup? Yang lain. Mungkin dari mana? Dari Pahang, dari Malaka, dari mana? Mana-mana, silakan. Pak Yusna ini cukupkah? Alhamdulillah. Saya kira kalau tidak ada yang bertanya mungkin cukup. Ada tak yang bertanya lagi? Kak Saripah atau Kak Manisa, Kak Meli, okay. Siapa lagi? Kak Rahima, yang malu-malu lah. Encik Razi, silakan tanya. Puan barangkali? Atau kenalkan diri sendiri sebelum berjumpa face to face. Ya, betul. Silakan. Mula dengan Kak Saripah. Boleh ada tanggapan apa ya? Siapa nak? Ijaz, boleh on punya suara tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Tuan. Saya Syarifah daripada Pahang. Alhamdulillah kerana dapat hadir dalam online pagi ni. Nak tanya soalan tapi nak susun ayat macam mana ya? Kalau kita menziarahi para wali sebagaimana yang Tuan Haji kongsikan tadi untuk merapatkan silaturahim. Untuk mendapatkan berkah tu macam kita nak memohon doa kepada Allah. Macam mana tata cara dia? Itu saja Tuan Haji. Begini Ibu ya, kita datang kepada para wali-wali Allah itu karena dia kekasih-kasih Allah. Dia salah satu ya, wasilah untuk bisa menyampaikan kepada kita. Allah bertajali kepada para wali-wali Allah itu untuk bisa kita berhubungan dengan beliau-beliau itu.
Nah, maka dari itu secara syariat, kalau kita mengatakan bahwa wali itu tidak mati, syariat masih berlaku, kita minta kepada dia, minta barokah, enggak masalah. Karena ada perintahnya dari Allah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Bukan berarti kita menuhankan dia, bukan. Tapi dia diperintahkan untuk mendoakan kita. Sebaliknya kita mendoakan beliau, tadi juga semua para wali-wali yang kita hadiri tadi, di dalam hadis tadi, dia juga mendoakan kita. Bukan kita menuhankan dia. Cuma wasilahnya lewat beliau. Nah gitu. Orang mengatakan langsung. Kenapa enggak langsung aja? Kok pakai perantara? Nah, ini kebanyakan ya dari saudara-saudara kita sesama muslim itu ada juga pendapatnya begitu. Seperti saya katakan tadi, kita melakukan ini pakai pengetahuan. Ya toh? Semuanya pakai pengetahuan, punya dasar. Kalau enggak kita dituntut sama Allah. Jangan ikut-ikutan, jangan asal-asalan. Pengetahuannya, pertama tadi, siapa yang mengatakan mati orang-orang yang syahid tadi? Dia tetap hidup. Hidup itu jiwanya. Kita juga jiwa kita yang kita andalkan. Nah, maka dari itu, ya toh, dikatakan tadi bahwa kita minta tolong kepada beliau, ada perintahnya tolong menolong dalam ketakwaan. Nah di sini jadi masalah kalau kita nggak bertorekat. Ya, nah itu namanya kita bisa kultus kepada orang itu. Nah itu jadi masalah. Justru kalau orang mengatakan kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Kan dalilnya itu dalam Quran disebutkan minta tolonglah kepada Allah. Pakai apa? Pakai zikir ismu zat dulu. Baru minta kepada Rasulullah. Nah Rasulullah itu memberikan syafaat, memberi izin, memberikan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Nah kita tidak ketemu Rasulullah, tapi minta tolonglah kepada ulama yang ruku, yang sujud, yang bersyariat. Maksudnya begitu. Boleh, asal pertama kita itu minta tolong sama Allah. Nah jadi ismu zat ini kalau datang, kita minta tolong sama siapapun. Misalnya kita ke dokter, dokter tolong saya minta obat disembuhkan. Itu enggak syirik, syirik hobi pun enggak. Karena hati kita sudah bergantung kepada Allah. Nah di sini orang syariat itu berbahayanya, banyak melakukan syirik, paling tidak syirik hobi. Karena tidak melibatkan Tuhan, semuanya syirik. Walaupun syirik hobi, lama-lama syirik hobi itu kecil tapi lama-lama bisa menjadi besar. Ibarat pasir itu kalau dikumpul lama-lama jadi gunung. Torekat membantu itu. Setiap hari kita ini secara syariat syirik. Kalau bukan sampean yang nolong saya, kan begitu ya? Ya. Saya sudah Tuhan kan orang itu. Kalau bukan saya yang nolong sampean, saya jadi Tuhan. Tapi kalau ada ismu zat zikir di dalam, kalau kita menyampaikan gitu, karena setiap hari kita nggak lepas dari omongan itu. Kalau bukan sampai nolong saya, itu kita secara syariat tolong menolong, ada dasarnya. Tapi di dalam bukan menuhankan dia, tetap menuhankan Allah. Bukti menuhankan Allah, ada ismu zat, ada zikir. Kalau enggak, orang itu jadi Tuhan masuk ke dalam jiwa kita. Ini yang efek bahayanya syariat tanpa bertorekat. Jadi banyak orang ke kuburan yang diandal, ya syekh, jadikan Tuhan. Kalau kita tadi ada ilmunya, dia tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi kita hablumnasnya jalan. Ini enggak hablumnasnya tuh, hablumnasnya enggak jalan, syirik. Itu jawabannya, insya Allah. Alhamdulillah kita sudah punya zikir. Kalau enggak, hampir sudah. Kita aja sama anak kita kan, kalau nggak ada bapakmu kamu mau makan apa? Ya, akunya yang keluar bukan Allahnya. Nah sekarang zikir itu kita berzikir itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya namanya Allah punya birokrasi ya, kepada Rasulullah, kepada ulama sampai kepada kita. Tapi ujungnya di mana? Ibarat lampu, AC semuanya itu ada. Tapi wasilahnya bisa menyala dari mana ujungnya? Kabelnya itu ya para ulama itu sampai ke kita. Itu sumber cahayanya sampai keluar cahaya di dalam diri kita itu tadi. Kalau enggak ya gelap aja. Kamu buta, enggak melihat apa-apa.
enggak melihat Tuhan, enggak ma'rifat kepada Allah, enggak kenal sama Tuhan. Karena gelap. Nah, tarekat membuka kegelapan itu, hijab itu tadi supaya kamu bisa nyambung. Tapi lewat mana? Lewat Allah. Nah, jalurnya, wasilahnya, kabelnya sampai kepada guru mursyid. Nah, guru mursyid diberikan kepada kita sehingga kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Bukan dengan ilmu lagi, dengan cahaya itu tadi. Ilmu sudah cukup tahu, tapi sering salah juga. Nah, itulah tarekat itu membantu itu. Ya, mudah-mudahan kalau sudah kita punya sebagai murid Abah, saran saya kebanyakan gagalnya di mana? Nggak nyampe-nyampe, kedua umurnya dulu yang nyampe. Kenapa? Kurang serius. Seperti dengan kapan kamu serius dekat kepada Allah? Buka kitabnya serius, debatnya serius, membahasnya serius, ya toh. Jadi kalau buka kitab tambah ilmu namanya, bukan tambah keyakinan. Tapi kalau buka hati dengan mengamalkan, barang siapa mengamalkan yang kita tahu, ditambah bukan ilmu Nabi, ditambah keyakinannya, ditambah ridhonya, ditambah ikhlasnya. Itu loh. Tapi buka kitab tambah ilmu, makanya tadi disebutkan fil ahadits. Orang-orang yang membuka kitab, sudah diberi kitab, sudah tahu kebenaran, tapi waktu yang senggang dia tidak serius dekat kepada Allah, hatinya tidak berubah, tetap jadi batu. Ilmunya nyampe, penyampaiannya soheh, hatinya kotor, hatinya membatu, timbul sombong, timbul ria. Maka kata Allah, kalau di dalam diri manusia ada sebuah tikal bukan itu rusak, maka semua yang soheh-soheh jadi najis, jadi rusak. Nah, itulah kita termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat, terutama ulama-ulama yang kesian tuh, ya udah jadi kiai, udah jadi ulama, mulai kecil sudah ngaji, ilmunya banyak, bangun malam, ya, tapi intinya tidak ilahi anta maksudi, habis dia. Ilahi anta maksudi itu karena Allah. Karena Allah itu kalau nggak ada di dalamnya ismu zat nggak bisa. Karena Allah duduknya, berdirinya, berbaringnya, tidurnya, meleknya, mandinya, full. Nah, itu butuh latihan, butuh membiasakannya. Orang jadi juara dunia aja itu harus latihan, pemain silat harus latihan, pemain bola harus latihan. Nggak bisa jadi juara. Ya, nah latihan itu riyadhah, bangun malam. Ya, ini tadi alhamdulillah iwan-iwan di sini, mudah-mudahan ya tetap istiqomah tiap malam minggu kita riyadhah mulai jam 2 kita bangun sampai isyraq sampai duha. Ya. Memang nggak bisa banyak orang yang berzikir, ya tuh. Sedikit sekali, makanya jangan heran kok tarekat tuh nggak bisa banyak orangnya. Memang sudah dinas itu sedikit sekali orang yang berzikir, sedikit sekali banyak. Kalau banyak itu ya nonton bola itu banyak, dangdut banyak. Kalau zikir sedikit. Zikir banyak itu aja sering keliru kalau nggak ada guru mursyidnya. Coba kalau yang percaya, ada satu majelis zikir akbar, zikir akbar itu di Jakarta itu banyak gitu. Yang datang itu ribuan, bayangkan, yang datang ribuan. Ini bukan melecehkan ya, bukan ya, sebagai pengetahuan ya, supaya tahu bahwa di mana kekurangan kita berzikir ini, harus tahu. Nah, kalau nggak pas ahla zikir tanya kepada ahli zikir, ya nggak mungkin bisa. Harus tanya pada ahlinya. Ahli zikir itu bukan sekedar berzikir, orang yang sudah berhasil hatinya, di dalam hatinya selain Allah. Yang sanad dia itu tadi pilihan Allah sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dia punya otoritas. Kalau enggak putus, dia tidak punya akses dari Allah. Bukan ahli zikir, cuma mengajar zikir. Beda. Banyak kalau yang mengajar zikir banyak. Mencari guru mursyid kamil mukamil itu seperti mencari belerang merah, susah. Kadang-kadang di depan kita nggak ketemu. Makanya dalilnya kalau nggak dapat petunjuk dari Allah, kita tidak akan bertemu dengan guru-guru mursyid itu.
Bukan lagi dia itu mengajar, menuntun, memberi petunjuk kepada kita untuk bisa wusul kepada Allah. Makanya kalau dituntun biar orang buta, biar narkoba, biar orang banyak dosa, insya Allah sampai, karena ada yang nuntun. Kalau kita suruh berangkat sendiri ya nggak bisa. Sampai semua punya dosa, ayo ke Allah. Gak bisa kotor kalau mau ke Allah. Tapi kalau kepada mursyid, ya toh, dibenahin dulu imannya, diberikan tauhidnya dulu, dibersihkan, baru dibawa usul kepada Allah. Jadi yang menyelesaikan guru mursyid, bukan sekedar beri ilmu. Kalau beri ilmu aja nggak bisa, ilmu tidak bisa kamu sampai kepada Allah kalau kamu kotor. Cuma sampai di situ. Tapi ulama mursyid bukan ilmu lagi, tak bersihkan dulu kamu, tak tuntun kamu, biar kamu bisa, insya Allah sampai. Itu mursyid. Beda kan? Makanya seluruh ulama pun, seluruh pengetahuan pun yang dimiliki oleh ulama, mau dia ahli hadis kayak, mau ahli hadis nahwu kayak, ahli tafsir kayak, dia harus merujuk kepada mursyid kamil-kamil untuk supaya bisa wusul pengetahuannya itu kepada Tuhan. Kalau tidak, ahli tafsir bisa sombong dengan penafsirannya, bisa melecehkan orang. Ahli qori bisa sombong dengan qorinya. Ahli hadis bisa sombong dengan itu, yang menggiring bahayanya itu di situ. Nah, tarekat ini membantu itu. Bukan soal pinter-pinteran, untuk menyelamatkan, untuk menyempurnakan supaya semua yang dilakukan itu digiring, dikawal sama Allah supaya steril. Kalau enggak, Masya Allah, kasihan ya. Setelah meninggal baru tahu, ya Allah tolong dihidupkan lagi untuk memperbaikinya. Aduh, waktu hidup guru mursyid malah dilecehkan. Nah, ini seakan-akan nggak ada mursyid-mursyidan, sama aja, yang nggak sama, nggak sama. Ada pewaris, ada bukan masalahnya. Kalau pewaris itu punya dua ilmu, ilmu yang dilakukan, ilmu yang dihujamkan oleh Rasulullah SAW, yang dihujamkan pertama kepada Abu Bakar, dan selanjutnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada guru kita. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu, mudah-mudahan akan lebih saya jelaskan mungkin ya apa yang telah kita pelajari, supaya kita di dalam menuntut ini, ilmu ini nggak ada ragu-ragu lagi, jadi serius. Karena kita dalam keadaan ragu, tidak ada pembimbing, tidak ada yang menuntun, hanya sekedar asal-asalan, nggak bisa. Allah menginginkan barang siapa bersungguh-sungguh, kapan kamu serius, nah ini perlu kiat-kiatnya untuk bisa mencapai itu tadi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah semua akan meridhoi maksud kita dan tujuan kita ini. Mudah-mudahan ya sampean datang nanti diberi kesehatan, kelapangan, kemudahan. Kembali lagi, Allahumma tahlil futul arifin. Mudah-mudahan hati kita ini dibukakan untuk bisa menerima kebenaran. Demikianlah, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, atau kata-kata yang keliru, atau ada ucapan dalil-dalil yang kurang pas. Kita sebagai manusia biasa mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan kita, wa'tasimu bihablillah, jangan berpecah belah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ya, Puan Syarifah saya kira sudah terjawab. Bapak dari Malaka, Ustadz Yunan, Bapak Yusnaini, dan semua yang sedang mengikuti Zoom kita virtual ini, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan kesempatan satu lagi, barangkali ada sebelum kami closing, ada yang mau disampaikan Ustadz Yunan maupun Pak Yusnaini, sila sebelum kami closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ikhwan kita di Malaysia bertanya bagaimana amalan yang harus kita lakukan, apa bacaan dalam rangka menziarahi makam-makam yang kita akan lakukan. Ya. Lagi itu amalan apa? Bacaan apa yang harus kita baca? Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti begini, kita melaksanakan ziarah itu berjamaah. Nanti kita melaksanakan tuh doa-doa tahlil. Jadi tawasul dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita dipandu oleh imam ya.
nanti ada leadernya, ya, ada yang mengimami, kita tinggal makmum saja, kita tinggal ikut saja, kita tinggal itibak saja. Pak, insya Allah nanti kita ini saya kasih informasi kurang lebih 1.600 jamaah yang akan mengikuti ziarah Wali Songo yang nanti dilaksanakan pada tanggal 26 Jun 2025 sampai 29 Jun 2025, dimulai pagi habis Isyraq hari Kamis kita langsung berkumpul dan masuk di bus kita masing-masing 25 bus, insya Allah dari panitia ada 10 kereta yang sebagai panitia, ya, insya Allah kurang lebih 1.600 beserta krunya, busnya semuanya nanti kita akan bersama-sama, ya. Jadi nanti kita bukan sendiri-sendiri kita, ya, nanti bacaan-bacaannya kita mengikuti insya Allah, tawasulnya sampai selesai, doanya dan seterusnya kita tinggal ikut saja, kita tinggal makmum saja, ya. Pak, insya Allah nanti akan kami berikan buku panduan, ya, nanti khususnya untuk dari para tuan-tuan, puan-puan dari Malaysia. Insya Allah nanti akan kita beri, nanti saya titipkan ke Pak Yusna ini, ya, nanti bisa kita bisa sambil baca, ya, insya Allah, ya. Jadi tidak sulit, tidak sulit. Seperti kita melaksanakan haji kan ada mutawifnya, ada KPI-nya, jadi nanti kita tinggal itibak saja, ya, Pak, insya Allah. Pengetahuannya tadi kan sudah dipaparkan secara lugas, ya, secara jelas, ya. Pak, insya Allah nanti apabila masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dipersilakan untuk mencatat, merekod atau apa. Nanti kita saat ketemu kita di Surabaya, ada waktu 2 hari, nanti akan kita bahas lebih luas, akan kita sampaikan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kita belum paham. Nanti Pak, insya Allah akan kita sampaikan secara detail, ya, insya Allah. Begitu Pak Yusna ini, ya. Iya, ya, terima kasih di atas. Insya Allah begitu. Ustadz Yunan, cukup ya? Enough ya? Cukup ya? Alhamdulillah, saya kira Pak Yusna ini minta maaf dan Ustadz Yunan beserta bapak-bapak Ustadz yang lain, ya. Terima kasih sekali lagi. Hubungan antara Indonesia Malaysia, bil khusus dari Surabaya dengan Pahang dan Malaka ini mudah-mudahan terjalin dengan harmoni sampai kapanpun, dan kami khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Al-Nabrak mengirimkan doa kepada para Ikhwan Malaysia khususnya yang akan mengikuti ziarah Wali Songo bersama-sama kami. Sekali lagi mudah-mudahan diberikan kelapangan kesehatan, diberikan kelapangan ilmu, diberikan kelapangan ekonomi, materi dan seterusnya, sehingga sehat dohiran wa batinan untuk bisa menopang dan menunjang kita sampai bertemu di Surabaya. Hanya itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya tolong untuk sudi dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup, kita closing dengan doa. Barangkali dari Malaysia yang bisa memimpin doa, sila. Ustadz Yunan, sila Ustadz. Fadol Ustadz, fadol. Ustadz Yunan. Ustadz Yunan punya mic tak buka. Itu tapi bisa nampak itu. Ada di layar itu. Ustadz Yunan. Mic-nya tidak dibuka. Oh, sudah dibuka. Ijal atau Ilham bisa on-kan tak? Fadol dari Malaysia biar lebih afdol. Ya. Sila dari Malaka tadi yang memperkenalkan diri tadi. Sila Pak. Tuan, silakan. Ustadz Yunan punya mic enggak di on. Suruh Ijah
Teacher bukakan onkan mic dia. Sila Ustaz Dinan, fadal. Ustaz Dinan. Okey dah. Okey. Ustaz Ayo Dinan. coba speakernya coba biar suara didengar. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat. Amin amin ya Allahumma ya Allah. kafiyal muhimmat. Amin. Allahumma ya dafi'al baliyat. Amin amin ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat. Amin. Allahumma ya syafiyal amrad. Amin. Allahumma ya mujibad da'wat. Amin. Allahumma ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina Amin. qaumina wa anta khairul fatihin. Amin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan. Amin. Munzilin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana masyaallah. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Terima kasih. Sudah kita closing ya, Pak Yusna ini. Cukup ya? Cukup. Cukup ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih. Salam-salam semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad.